Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian. Ini take 2 ya. Jadi tadi untuk review pertandingan, saya mau ulang lah review pertandingan saya karena apa ya? Tadi saya merasa saya tidak mengeluarkan pendapat saya dengan baik tentang pertandingan tadi ya. Eh ya, yang pertama kita mau bahas dulu tentang jeleknya ya tadi pertandingan. Yang pasti kita hari ini tadi dikecewakan oleh pertahanan kita ya. Jadi pertahanan kita memang tidak berjalan dengan baik, terutama setelah Gabriel Magalhaes dan Jurien Timber tadi cedera ya. Jadi dengan cederanya Gabriel Magalhaes dan Jurien Timber, praktis tadi sisi kiri kita ya, sisi kiri kita pertahanannya menjadi sangat lemah karena tadi diisi Miles Lewis Kelly dan Kiwior ya, Jakub Kiwior. Eh Sebenarnya sih permainan mereka tidak jelek, cuman levelnya kalah lah ya dengan Muhammad Salah. Jadi tadi setelah Kiwior masuk, lalu juga Miles Lewis Kelly, praktis sisi sebelah kiri kita tadi tidak bisa bertahan dengan baik dari gempuran Muhammad Salah, sehingga tadi terjadilah gol kedua Liverpool ya di menit 81 itu oleh Muhammad Salah. Jadi ya menurut saya itulah tadi ya, kombinasi pertahanan kita tadi memang menjadi kombinasi terlemah kita selama ini, dengan diisi oleh Kiwior dan Ben White, lalu di fullback kiri kita diisi oleh Miles Lewis Kelly, dan di kanan ini Thomas Partey. Thomas Partey sendiri tadi mainnya juga lumayan, tapi eh apa namanya, dia juga berapa kali tadi tidak bisa menahan dengan baik ya gempuran dari sebelah kirinya Liverpool. Gol pertamanya Liverpool tadi pun menurut saya itu kesalahan Thomas Partey ya. Kenapa? Karena dia membuang bola tadi, jatuhnya jadi apa namanya? Jadi corner, yang harusnya kalau menurut saya dia membuang bolanya tadi bisa dia lakukan untuk ke pinggir ya. Jadi harusnya jadi throw in bukan corner gitu. Plus dia kalah ketika menjaga Van Dijk gitu kan, dari corner yang ya gara-gara dia, lalu dia tidak bisa menjaga Van Dijk dengan baik sehingga Van Dijk bisa mencetak gol gitu kan. Jadi ya di situ menurut saya gol pertama tadi kesalahan dari siapa, Thomas Partey. Dan ya walaupun secara keseluruhan dia bermain dengan bagus sih, cuman ya itu kesalahan dia yang berujung pada gol gitu. Jadi ya bukan jelek-jelek amat, cuman kesalahan itu yang berujung pada gol. Lalu di sebelah kiri tadi ya itu gol-golnya Muhammad Salah menurut saya karena sektor pertahanan sebelah kiri kita tadi ya dengan diisi Kiwior dan Miles Lewis Kelly itu menjadi sangat lemah gitu ya. Miles Lewis Kelly bukan, tadi juga Kiwior menurut saya juga bukan mainnya jelek, tapi memang eh ya levelnya masih belum sampai di levelnya untuk bisa menjaga Muhammad Salah gitu. Itu aja sih. Jadi untuk dari pertahanan, dari midfield tadi ya sebenarnya lumayan lah ya tadi Mikel Merino, walaupun masih ada sekali-sekali tidak tidak kompak gitu ya, untuk pada saat bertahan dia tidak kompak. Tadi hampir dia membuat blunder ya Mikel Merino, memberi ruang kepada 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 Salah di menit keberapa tadi ya, pokoknya di awal-awal lah babak pertama tadi, sehingga Salah tadi juga bisa dapat tendangan yang tidak dijaga dari tepi kotak penalti Arsenal gitu kan, untungnya meleset gitu. Lalu eh
untuk Declan Rice ya biasalah dia bermainnya dengan cukup baik. Trossard tadi juga mainnya lumayan gitu kan. Martinelli juga sudah pada permainan dia yang ya biasanya ya kalau menurut saya. Dia membantu pertahanan dan penyerangan, beberapa kali membuka peluang juga, dan beberapa kali juga berusaha mencetak gol. Tapi ya tadi kalau dari saya Martinelli mainnya juga udah lumayan lah. Saka ya yang tadi saya juga lumayan kaget ternyata bisa turun hari ini. Jadi cukup bagus dia permainannya, mencetak gol pertama ya di menit ke-9. eh Ya dia berapa kali mengancam gawangnya Kelleher juga kan. Jadi permainan dia cukup berbahaya menurut saya. Levelnya Saka menurut saya udah sampai lah di levelnya Salah lah ya. Lalu siapa lagi? Tadi untuk pengganti Gabriel. Tunggu, saya mau ngomong dulu tentang Havertz ya. Saya agak kecewa dengan dia hari ini, membuang dua peluang menurut saya, dan tadi satu peluang yang menurut saya terbaik adalah ketika tadi ada Martinelli menembus ya dari kiri, pergerakannya dijegal, bola lalu jatuh ke Havertz, cuman Havertz tadi sepertinya lebih konsen untuk protes penalti yang harus apa tadi pelanggaran terhadap Martinelli, sehingga ketika bola jatuh di kakinya dia tadi rada kaget, ditendang dan tendangannya tinggi sekali ya, jauh-jauh ke atas. eh Lalu siapa lagi tadi ya? Merino tadi juga ada satu kesempatan yang menurut saya dibuang percuma juga. eh Lalu ya tadi mungkin di menit terakhir ya, itu golnya Gabriel Jesus kenapa dianulir, itu karena tadi dinilai ada pelanggaran dulu ya, pelanggaran oleh kayak Havertz itu kepada saya lupa tadi namanya siapa, cuman itu backnya Liverpool. Jadi Havertz mencoba mengambil bola tinggi tapi jadinya kayak manjat itu backnya Liverpool itu. eh Ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya tadi. Pemain itu tadi juga si backnya Liverpool itu juga kayaknya nggak ada masalah. Lalu mencoba di header, kena tiang, lalu Gabriel Jesus datang. eh Havertz hanya posisi jagain pemain yang di belakang dia biar nggak bergerak. Lalu Jesus menendang bola ke arah gawang ya. Harusnya tadi menurut saya itu harusnya gol. Ya tapi dianulir karena ada pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kai Havertz gitu. Ya, itu sih ya. Jadi secara keseluruhan menurut saya permainan Arsenal sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Arteta sih. Bermainnya bisa terbang hari ini. Menurut saya permainannya bisa terbang. Seperti Arteta bilang kan, hari Minggu nanti kita akan terbang. Menurut saya permainannya tadi sudah terbang. Sayang dikecewakan oleh defender-defender kita ya. Ya sebenarnya kalau ngomong dikecewakan juga agak terlalu keras ya, karena memang tadi dua defender kita yang terbaik di lapangan ya harus cedera gitu kan. Jadi tadi Gabriel dan Timber. Yang pasti sih kayaknya paling parah ini kayaknya Gabriel. Semoga sih tidak tidak cedera berkepanjangan gitu ya. Itu harapannya. Ya ini semoga bukan cedera yang berkepanjangan. Untuk Kiwior, saya ngerasa Kiwior ini suka jadi kambing hitam ya, tapi menurut saya dia ini memang perlu waktu. Kalau menurut saya Kiwior ini perlu jam terbang. Makanya saya di awal musim ini suka bilang Kiwior ini harus dikasih jam terbang, dikasih pasangan. Jadi kasih pasangan siapa di mana Kiwior ini bisa meramu apa ya, meramu chemistry untuk center back gitu kan, dipasangin dengan siapa lah gitu. Jadi menurut saya Kiwior ini harus dikasih jam terbang. Mungkin besok ya pas Carabao Cup boleh dicoba, karena kesalahan-kesalahan Kiwior itu menurut saya
karena kurang pengalaman ya, kurang jam terbang. Itu sih kalau dari saya, dia potensinya ada, tapi menurut saya dia harus dikasih jam terbang. Ya kita lihat apakah nanti hari Rabu ya itu untuk Carabao Cup. Ya semoga nanti bisa kita lihat lah nanti perkembangannya gimana. Oke, juga untuk sebentar saya mau lihat untuk, karena kita kan pertandingan terakhir ya hari ini ya. Untuk IPL ini saya mau lihat dulu untuk eh, klasemen ya. Sebentar. Mana ini? Yesterday. Sebentar, saya mau buka untuk IPL. Oke ya. Ya ini ya untuk klasemen saya mau buka dulu. Ya, kita masih di posisi 3 ya dengan 18 poin, sama dengan Aston Villa ya. Ketinggalan 4 poin dengan Liverpool dan ketinggalan 5 poin dengan Manchester City ya. Ya ini harus segera dikejar ya ketertinggalan poin ini menurut saya. Ya paling itu sih ya, jadi ini masih pekan ke-9, masih panjang liga ya, masih banyak kejutan-kejutan yang bisa terjadi. Ya harapannya untuk besok kita Arsenal. Sebentar, saya mau buka dulu untuk Arsenal. Besok kita akan ketemu dengan Preston North End ya untuk hari Rabu ya jam 3 pagi ini ya. Kita akan lakukan pertandingan Carabao Cup ya. Oke. Ya itu sih dari saya ya, untuk apa namanya, untuk review pertandingan kali ini. Ya saya mau melakukan review ulang karena tadi menurut saya terlalu berkutat tentang masalah back ya di review kita yang secara live. Jadi ini saya rekaman ulang aja supaya lebih bisa menyampaikan apa ya, keadaan pertandingan tadi gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Ya sampai ketemu ya di video kita berikutnya. Sampai jumpa.